Jadi orang belajar itu harus karena itu perintah. Ya. Kemudian itu perintah. Tetapi orang jadi pinter itu takdirnya Allah. Orang bekerja itu perintah. Orang harus tolabul halal, bahkan tolabul falal faridatun ba'dal faridah. Jadi bahwa mencari harta yang halal itu adalah kewajiban setelah sholat. Setelah sholat itu kewajiban berikutnya adalah tolabul halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pemirsa TV MUI Kota Depok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang Ulama Kota Depok. Dan alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Bapak Kiai Haji Abdul Mujib. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan hari ini kita mengambil tema kekayaan dan kemiskinan dalam pandangan Islam. Oleh karenanya, mari kita dengarkan pencerahan, penjabaran yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Mujib tentang kekayaan, kemiskinan dalam pandangan Islam. Kiai, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya. Jadi di dalam Islam itu kaya dan miskin itu adalah sunatullah, qada qadarnya Allah. Jadi ada orang yang kaya itu ujian, miskin itu juga ujian. Jadi dua-duanya mempunyai plus minus. Ya. Ada keutamaan bagi orang yang kaya umpamanya apabila dia bisa mentasarufkan hartanya di jalan Allah, maka dia punya nilai sisi manfaat yang lebih banyak untuk membantu orang yang lemah, untuk melakukan pembangunan sarana ibadah. Artinya dia bisa melakukan social economic empowering, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kekayaannya. Karena pada prinsipnya orang yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Memberikan manfaat itu sesuai dengan kapasitasnya. Orang yang punya ilmu, ya falyatasaddaq bi ilmihi. Wa man kana lahu malun, ya falyatasaddaq bi malihi. Jadi dia bisa menggunakan harta itu untuk berbuat maksimal, memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Tetapi bahwa jangan lupa harta itu pertanyaannya paling banyak. Karena ditanya dari mana, ya, kemudian juga bagaimana cara memperolehnya dan digunakan untuk apa. Ini makanya banyak orang yang kemudian gagal umpamanya dalam mengelola harta karena tadi bisa jadi carinya yang nggak bener, walaupun tasarufnya bener. Ada kalanya carinya bener tapi tasarufnya tidak benar. Itu kaya. Sedangkan miskin adalah itu juga bagian dari ujian Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Lah itu. Jadi orang diberi ujian dengan kekurangan harta. Tetapi bahwa kemiskinan itu juga ada keutamaannya. Orang miskin itu hisabnya lebih ringan. Masuk surganya lebih cepat. Dan orang miskin itu juga membantu orang kaya dalam rangka mensahkan terhadap
hartanya. Orang kaya itu tanpa orang miskin, hartanya itu masih campur perkara yang haram karena harus dizakati. Yang nerima adalah orang miskin. Jadi dua-duanya ini adalah simbiosis mutualisme, dua-duanya saling membutuhkan, saling memberikan keuntungan. Nah, kalau di dalam kitab Al-Munabbihat alal Istidad Liyaumil Ma'ad, di sana dikatakan bahwa fakirun sabirun khairun min ghaniyin syakirin. Orang fakir yang bersabar itu lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Jadi relatif lebih baik orang miskin sebetulnya, hanya dalam konteks sosial kemasyarakatan, apalagi dalam konteks kekinian, kadang-kadang orang menilai kesuksesan seorang itu diukur dengan hartanya. Padahal semua dua-duanya ini sama-sama baik, ya, sama. Tapi semuanya terpulang kepada keimanan dan keislamannya serta ihsannya. Kalau orang kaya yang baik, ya akan banyak memberikan manfaat. Orang miskin yang baik, ya tadi, dia juga akan lebih cepat masuk surganya, kira-kira gitu. Nah, jadi dalam miskin itu bukan aib dan kaya itu juga bukan kemuliaan, ya, bukan kemuliaan. Jadi masing-masing itu sama-sama ada, sama-sama ujian dari Allah. Ada orang yang diuji kaya itu tidak kuat. Kadang ada juga orang yang diuji miskin itu tidak kuat. Makanya kadang-kadang kalau kita tanya di masyarakat milih mana, diuji kaya sama diuji miskin, rata-rata saya milih diuji kaya aja. Padahal belum tentu orang itu kuat. Karena fakta sosial yang kita lihat banyak sekali peristiwa orang yang semula baik begitu jadi kaya malah tidak baik. Kalau dulu ada namanya sahabat Tha'labah umpamanya, ya, atau Qorun lah, yang semula miskin luar biasa, begitu kaya malah akhirnya jauh dari agama. Jadi ya seperti itu kira-kira konsep dalam Islam tentang kekayaan itu ujian, kemiskinan juga ujian. Orang yang bisa menggunakan, pertama nyarinya benar, menggunakan dengan kebaikan, maka dia akan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemiskinan juga ujian, tapi kalau dia mau bersabar, maka dia dijanjikan akan cepat lebih ringan hisabnya dan lebih cepat masuk surganya lah, kira-kira. Masing-masing ada plus minusnya. Oke, itu aja. Jadi yang penting miskin sabar gitu. Miskin sabar itu lebih baik daripada kaya bersyukur. Nah, itu. Tinggal bagaimana sekarang kita ini mampu memberikan advis, nasihat kepada banyak orang bahwa kemiskinan itu bukan aib, ya, bukan aib. Karena itu takdir Allah. Kita lihat fenomena. Ada orang kaya itu walaupun pendidikannya rendah, kan ya. Ada orang lulusan SD tapi kekayaannya luar biasa. Ada orang yang profesor doktor tapi kekayaannya gitu. Jadi itu sudah qada-qadarnya Allah, dan itu saling membantu, saling menguntungkan. Orang kaya semuanya, tidak ada orang miskin, repot. Siapa yang mau kerja bangunan, siapa yang angkat-angkat barang berat. Tapi orang miskin semuanya, tidak ada orang kaya juga repot. Jadi dua-duanya adalah baik, kembalinya kepada tingkat keimanan, keislaman, dan keihsanan seseorang itu. Oke, kira-kira seperti itu. Mukadimahnya seperti itu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan sebagai pembuka bincang-bincang dengan ulama. Mungkin kita mau bertanya nih Pak Kiai ini. Ya, monggo. Tadi kan antara kekayaan dan kemiskinan. Ya. Apakah enggak ada iri antara orang kaya dengan orang miskin, terutama masalah ibadah atau sodako? Orang kaya kan mau sodako banyak duit, orang miskin mau sodako nggak punya duit. Nah, ini gimana nih Pak Kiai? Ya.
Jadi sebetulnya semua diberi peluang yang sama. Memang yang satu bisa sedekah dengan hartanya, yang satu dengan sabarnya. Tapi juga ada zikir-zikir yang bisa dibaca. Umpamanya kalau katanya Nabi, orang yang setelah baca sholat, baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, kemudian baca la ilaha illallah 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka itu sama menyamai terhadap amaliyahnya orang kaya. Orang kaya. Jadi makanya masing-masing itu apa namanya sudah diberi jalan keluarnya lah. Jadi ada orang ini yang ibadahnya dengan sedekah. Orang yang miskin sedekah ibadahnya ya bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan zikir dan sebagainya. Mungkin kalau orang kaya tidak terlalu banyak-banyak puasa lah. Jadi dia lebih banyak mengumpulkan harta yang benar, ditasarufkan dengan jalan yang benar. Tapi orang miskin bisa jadi dengan kesabarannya tadi, dia dengan berpuasa, banyak puasa, banyak zikir, banyak sholat dan sebagainya. Jadi sama saja, ya sama. Jadi kita lihat banyak orang yang kaya juga baik, kita lihat juga banyak orang miskin yang baik. Kembalinya kepada masing-masing orangnya tadi ya, karena ya itu sudah kodok kodarnya orang kita lihat orang nasabnya bisa sama, nasibnya bisa beda. Orang satu keturunan dalam rumah tangga itu ada, umpamanya ada orang punya anak 10, itu rezekinya masing-masing. Walaupun disekolahkan dengan sekolah yang sama, tingkat pendidikannya yang sama, kadang-kadang juga dikasih warisan yang sama, itu akhirnya berbeda. Jadi memang itu sudah ketentuan dari Allah. Memang kalau dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu memang harus usaha, berdoa, tawakal. Hasilnya Allah yang menentukan. Tapi dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, teori kasab itu bahwa pekerjaan itu tidak ikut andil dalam menentukan kesuksesan. Jadi kesuksesan betul-betul Allah yang menentukan. Tapi orang itu tetap harus usaha, Ini kan kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sintesa antara kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah atau Mu'tazilah. Itu yang satu pasrah kepada takdir, yang satunya orang itu punya otoritas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kadang-kadang kita ini yang ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah seringkali terjebak pada paham ini, paham Mu'tazilah ini. Dianggapnya bahwa kan sering orang, kamu tidak akan pinter kalau kamu tidak belajar, kamu tidak akan kaya kalau kamu tidak bekerja dengan sekuat tenaga. Jadi orang belajar itu harus, karena itu perintah. Ya. Itu perintah. Tetapi orang jadi pinter itu takdirnya Allah. Orang bekerja itu perintah. Orang harus tolabul halal, bahkan tolabul falal faridatun ba'dal faridah. Jadi bahwa mencari harta yang halal itu adalah kewajiban setelah sholat. Setelah sholat itu kewajiban berikutnya adalah tolabul halal. Nah, tetapi ya tadi orang itu wajib mencarinya, hasilnya yang menentukan adalah Allah. Jadi kembali tadi pada pertanyaan, orang kaya ada sisi tadi bisa banyak ibadahnya dengan sedekah, dengan zakat dan sebagainya. Orang miskin ibadahnya bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan zikir dan sebagainya. Nah, Iya, terima kasih Pak Kiai. Terus kalau masalah zakatnya antara orang kaya dengan orang miskin, apakah ada perbedaan atau gimana itu? Ya. Jadi zakat, kalau kaitannya dengan zakat, kalau zakat mal itu memang orang harus kaya. Jadi orang harus, karena ada kaitannya kalau zuru
dan kalau zuru itu dan thimar itu kaitannya dengan nisab dan yaumah hasadih, panen dan nisab. Tapi kalau selainnya itu adalah nisab dan haul, nisab dan artinya orang itu harus punya harta 1 nisab dulu untuk kewajiban zakat. Ini kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tidak nunggu kaya. Zakat fitrah itu berlaku kepada setiap orang, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, itu berkewajiban semuanya selama ketika Yaumul Id itu dia punya kelebihan makanan. Jadi mamanya dalam 1 hari yang dikonsumsi katakan satu keluarga itu 1 kilo, kok punya beras 3 kilo, ya berarti yang dizakatkan yang 2 kilo tadi itu. Walaupun tidak memenuhi 1 sok, tidak apa-apa. Jadi pokoknya kelebihan itu wajib dizakati. Nah sekarang hampir orang nyari orang yang ketika lebaran tidak ada yang dimakan itu kayaknya sudah tidak ada. Karena apa? Karena ya banyak sumbangan dari macam-macam itu. Dan orang itu bisa jadi juga sudah menerima zakat mulai awal Ramadan dan sebagainya. Lah, orang kaya dan orang miskin ini saling melengkapi. Orang kaya itu tidak akan bisa zakat untuk mensucikan hartanya itu bisa dengan zakat. Lah, tapi kalau tidak ada yang orang miskin, tidak ada orang terima. Artinya hartanya jadinya jadi campur dengan barang yang haram. Maka antara orang kaya dan miskin ini ya bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Jadi meskipun kita ini ada ikhtiar untuk economic social empowering, pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi bahwa mental itu kadang-kadang kan mental miskin itu kadang-kadang ada miskin yang kultural, ada miskin yang struktural. Ada istilah du'afa, ada istilah mustad'afin, kan gitu. Du'afa itu orang yang miskinnya kultural, memang potongannya potong miskin, orang ini males dan sebagainya. Kalau yang mustad'afin itu adalah orang yang dimiskinkan secara struktural, memang sudah didesain ya dengan berbagai arah kebijakan dari pemerintah yang tidak menguntungkan kepada orang miskin, akhirnya orang itu jadinya miskin. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya orang kaya dan miskin bisa beribadah sesuai dengan porsinya masing-masing. Sama dengan pejabat dan rakyat. Kalau pejabat ya jangan di masjid terus. Ibadahnya pejabat itu adalah bagaimana tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Bagaimana bikin kebijakan yang bermanfaat kepada masyarakat. Jadi jangan jadi wali kota nanti gak pulang-pulang dari masjid wiridan sholat duha khataman Quran. Wah itu malah berdosa malahan. Wali kota itu ibadahnya bagaimana bikin kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kemaslahatan masyarakat dan lah orang miskin ya karena tidak bisa berangkat haji, ibadahnya apa? Ibadahnya ya berangkat pagi-pagi ke masjid, kemudian berada di soft awal, kayak gitu-gitu. Jadi beda. Orang kaya ibadahnya zakat, infak dan sebagainya. Orang miskin ibadahnya tadi berbanyak sholat, puasa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan buat kita semua. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Semoga menambah ilmu buat kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.